Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinur Anggreni dengan NIM 192100113. Di sini saya akan menjelaskan yakni bagian kelompok 2 tentang akad atau akad. Saya dan partner saya akan menjelaskan tentang pengertian unsur-unsur, rukun dan syarat akad. Masuk yang pertama tentang pengertian akad. Akad di sini memiliki dua istilah penting. Yang pertama al-aqdu yang bermakna akad dan al-ahdu yang bermakna janji. Kemudian tahapan terjadinya akad itu ada 3. Yang pertama al-ahdu atau perjanjian, yang kedua persetujuan, yang ketiga al-aqdu atau perikatan. Kemudian pengertian akad secara bahasa yakni ikatan, mengikat, menghimpun dan menyimpulkan dua ujung tali. Kalau secara definisi, secara terminologis, yakni pengertian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syarak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Kalau unsur-unsur akad di sini dijelaskan dari definisi tersebut dapat ditarik unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama pertalian ijab dan qabul. Ijab itu apa? Ijab itu pernyataan kehendak dari mujib. Yang kedua qabul, yakni pernyataan menerima dari qabil dan dibenarkan. Yang kedua dibenarkan oleh syarak. Dan yang ketiga mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Kemudian rukun dan syarat akad. Di sini rukun itu suatu unsur yang merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Kalau syarat di sini dijelaskan seperti sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syari dan ia berada di luar hukum itu sendiri. Yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Untuk rukun dan syarat akad lainnya seperti itu ada 4 komponen ya, itu menurut As-Siddiqi. Yang pertama al-aqidain atau sebagai subjek, al-mahalul akad sebagai objek, dan maudhu'ul akad tujuan, yang terakhir sighatul akad atau ijab dan qabul. Kalau menurut mazhab Hanafi itu rukun dan syarat akad itu hanya sighatul akad aja. Tapi kalau menurut Syafi'i dan Maliki, rukun dan syarat akad itu seperti al-aqidain, mahalul akad dan sighatul akad. Kemudian apa sih al-aqidain itu? Al-aqidain di sini seperti manusia dan badan hukum. Nah, saya akan menjelaskan manusia sebagai subjek hukum akad itu apa aja sih? Yang pertama, pihak yang dapat dibebani hukum atau mukallaf. Yang kedua, syarat-syarat subjek hukum seperti manusia. Lah, itu untuk mukallaf dia harus apa? Yang pertama harus sudah cakap dalam bertindak secara hukum, ya kan? Nah, kemudian nih tahapan manusia sebagai subjek hukum. Yang pertama marhalah al-janin, yang kedua marhalah as-saba, yang ketiga marhalah at-tamyiz, yang keempat marhalah al-bulig, dan yang kelima daur ar-rusdi. Saya dari kelompok 2 yang bernama Roni Hidayatullah ingin melanjutkan presentasi dari presentator yang pertama, yaitu Arinur Anggreni. Nama saya ialah Roni Hidayatullah, NIM 1921098. Nah, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya, yaitu lanjut 3 hal penting dalam subjek akad. Yang pertama ahliyah kecakapan. Yang pertama ahliyah wujub, kecakapan memiliki hak. Yang kemudian ahliyah ada melakukan tasarruf dan tanggung jawab wilayah dan tanggung jawab. Kemudian yaitu wilayah atau kewenangan terdiri dari niyabah asliyah atau melakukan sendiri, dan kemudian niyabah al-syar'iyah atau melalui wali. Kemudian yang ketiga ialah perwakilan. Lanjut yaitu badan hukum sebagai subjek dalam akad, yaitu merupakan persekutuan syirkah yang dibentuk berdasarkan hukum dan memiliki tanggung jawab kehartaan yang terpisah dari pendirinya, kemudian memperoleh hak dan kewajibannya. Kemudian dasar hukum dari akad yaitu Quran surah An-Nisa ayat 12, Quran surah Shad ayat 24, kemudian hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Perbedaannya ya dengan subjek hukum manusia. Perbedaan badan hukum dengan manusia. Hak-hak badan hukum berbeda, yaitu tidak berkeluarga, ibadah, dan lain-lain.
tidak hilang dengan meninggalnya pengurus. Diperlakukan adanya pengakuan hukum, ya, dan ruang gerak badan hukum dalam bertindak dibatasi oleh ketentuan hukum hanya pada bidang tertentu. Kemudian tindakan hukum yang dapat dilakukan tetap, jadi tidak bisa diganggu gugat. Kemudian badan hukum tidak dapat dijatuhi pidana. Kemudian lanjut, yang selanjutnya ialah syarat-syarat akad. Syarat-syarat akad itu dihubungkan dengan masing-masing komponen akad lainnya, yaitu yang pertama mahalul akad atau objek, yang kedua maudhu'ul akad, tujuan, yang ketiga sigat al akad, ijab dan qabul. Syarat-syarat objek akad. Yang pertama ialah halal menurut syarak. Jadi kalau tidak halal ya tidak bisa. Kemudian yang bermanfaat, bukan merusak atau digunakan untuk merusak. Jadi barang yang didekatkan ialah untuk hal-hal yang bermanfaat, jadi tidak merusak. Kemudian barang itu dimiliki sendiri atau atas kuasa si pemilik. Jadi kalau kita sebagai penjual tetapi bukan punya kita, itu tidak termasuk objek akad. Nah, syarat-syarat akad. Kemudian dengan harga yang jelas, jadi tidak samar-samar harganya. Kemudian syarat-syarat tujuan akad ialah yang pertama baru ada pada saat dilaksanakan akad. Kemudian yang kedua berlangsung adanya hingga berakhirnya akad. Yang ketiga tujuan akad harus dibenarkan oleh syarak. Kemudian syarat-syarat yang menjadi syaratnya ijab kabul. Yang pertama dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat tertuju pada suatu objek. Kemudian harus berhubungan langsung dalam suatu majelis. Yang keempat terang pengertiannya. Yang kelima bersesuaian antara ijab dan qabul. Dan yang kelima menggambarkan kesungguhan dan kemauan para pihak yang bersangkutan. Jadi telah selesai presentasi dari kelompok 2 tentang akad. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari kita. Sedangkan kebenaran hanya datang dari Tuhan semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.